22042131, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi terkait kebudayaan pada mata kuliah studi masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin menjelaskan sebuah kebudayaan lokal yang berasal dari tanah Minang. Apakah itu? Ini dia, tentang masyarakat Minang yang menganut sistem matrilineal terbesar di dunia. Nah, untuk materi pembahasannya akan saya bacakan selanjutnya. Sebelum masuk pada materi, apakah sudah ada teman-teman yang sebelumnya mengetahui tentang kebudayaan matrilineal? Nah, jika belum, mari kita terlebih dahulu mencari tahu apa itu definisinya. Matrilineal adalah sebuah kebudayaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dari asal katanya, istilah matrilineal terdiri kata matri yang artinya ibu dan lineal yang berarti garis, sehingga berarti garis ibu. Dalam sebuah keluarga Minang, seorang anak mengikuti suku dari sang ibu, sehingga akan terhubung dengan kerabat ibu berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Oleh karena itu, menarik keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau, seperti saya yang berasal dari keluarga Minangkabau. Kemudian kita masuk pada sejarah. Sejarah sistem matrilineal suku Minangkabau dalam budaya suku Minangkabau disebut telah ada sejak zaman nenek moyang. Dilansir dari artikel Nilai Filosofis Budaya, matrilineal di Minangkabau relevansinya bagi pengembangan hak dan hak perempuan di Indonesia yang ditulis oleh Iva Aryani dalam jurnal filsafatnya pada Februari 2015 menyatakan bahwa mengenai sejarah sistem matrilineal dalam suku Minangkabau berdasarkan cerita para tokoh Minangkabau yang disampaikan secara turun-temurun. Hal ini berawal pada masa kepemimpinan seorang Datuk Katumangguangan namanya, dan juga Datuk Perpatihan Jabatan di suku Minangkabau. Saat itu, Panglima Perang Kerajaan Majapahit yang bernama Aditya Warman berniat menyerang daerah ini atau daerah Minangkabau. Karena tidak memiliki angkatan perang, Kerajaan Minangkabau pun memang terkenal sebagai daerah yang cinta damai dan benar-benar berusaha untuk menghindari yang namanya perang tadi. Sehingga setelah mengatur siasat oleh para datuk-datuk tadi, Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatihan Sebatang, mereka memutuskan akan menyambut pasukan kerajaan Majapahit tidak dengan barisan prajurit, melainkan dengan kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat Minang. Selain itu, Panglima Perang Kerajaan Majapahit yang bernama Aditya Warman dipinang atau dijodohkanlah dengan adik dari keluarga sang datuk tadi yang bernama Putri Jamilah. Agar apa? Agar keturunan Putri Jamilah tetap menjadi orang Minangkabau dan mendapatkan warisan. Maka ditetapkanlah adat Batali Bacambua namanya, yang langsung merubah struktur masyarakat Minangkabau, adat Batali Bacambua. Nah, dengan adat Batali Bacambua ini mengubah aturan dari bapak mewariskan kepada anak menjadi harus diwariskan kepada keponakan atau keponakan dalam bahasa Indonesia, serta suku yang semula didapat dari pihak bapak atau laki-laki milih diturunkan dari pihak ibu. Dengan kata baru, yaitu waris yang turun dari ibu bukan dari bapak, maka keberadaan sosok Aditya Warman tidak lebih dari raja transisi di kerajaan Minangkabau. Aditya Warman hanya akan menjabat hingga nanti lahirnya kemenakan dari keluarga adiknya Putri Jamilah yang akan jadi pewaris tahta sebenarnya. Nah, cerita inilah yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau sebagai cikal bakal dari budaya matrilineal yang masih dianut atau dipercaya sekarang. Budaya matrilineal juga membuat masyarakat Minangkabau memiliki beberapa keunikan, teman-teman. Apa itu saja keunikannya? Yang pertama, adanya pernikahan eksogami. Pada budaya matrilineal, membuat pernikahan eksogami menjadi dianjurkan agar kedua belah pihak atau salah satu pihak yang menikah tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Pernikahan dengan perempuan dari luar suku Minangkabau tidak disukai atau bisa dikatakan dilarang, karena anak yang dilahirkan nanti akan tidak mempunyai suku
Begitu sebaliknya dengan menikah dengan perempuan Minang, menikah dengan lelaki luar Minang dianjurkan karena sang anak tetap akan mendapatkan suku dan bisa bisa melanjutkan garis keturunan ibu. Seperti itu salah satu contoh dari pernikahan eksogami. Kemudian dari pernikahan eksogami tadi ada contoh pernikahan yang dilarang, yaitu pernikahan dengan sesama suku, teman-teman. Sukunya sama, dilarang karena dianggap memiliki tali persaudaraan, hubungan kekeluargaan baik jauh maupun dekat, sehingga dilarang keras oleh masyarakat Minangkabau, yang jika dilanggar akan dapatkan hukuman seperti dikucilkan oleh masyarakat Minangkabau. Kemudian jika menikah dengan suku yang berbeda sangat dianjurkan atau diperbolehkan. Kemudian ada juga keunikan dari segi penentuan pembagian warisan. Termasuk dalam urusan pembagian warisan ini, nantinya orang-orang dari garis keturunan ibu akan mendapatkan porsi lebih banyak dibandingkan dari garis bapak, sehingga yang mempunyai orang tua perempuan kaya tentu akan beruntung sekali anaknya. Kuatnya hubungan pada sistem matrilineal ini dilandasi oleh tujuan serta berbagai kepentingan bersama. Contohnya itu berupa kepemilikan atas rumah, tanah, sehingga meski perempuan memiliki peran yang besar atas kesukuan, bukan berarti ia akan mendapatkan kuasa penuh harta warisan atau zakat di keluarga. Seperti itu. Nah, fun fact-nya nih teman-teman, bahwa suku di Minang yang tinggal di Sumatera Barat Indonesia ternyata merupakan masyarakat matrilineal atau garis keturunan berdasarkan kerabat perempuan yang terbesar di dunia, teman-teman. Berdasarkan penjelasan tadi, saya ambil contoh pada diri saya sendiri. Saya sebagai anak keturunan suku Minangkabau, saya lahir dari seorang ibu asli Minangkabau yang bersuku Sikumbang. Kemudian ayah saya juga asli dari Minang yang bersuku Jambang. Nah, karena Minangkabau tadi menganut sistem matrilineal, maka saya mengikuti suku ibu saya, yaitu saya juga bersuku Sikumbang, teman-teman. Kemudian karena saya laki-laki, maka nanti jika saya punya anak, maka anak saya tidak dapat mengikuti suku saya, tapi dia akan mengikuti suku dari istri saya jika saya menikahi wanita sesama Minang. Nah, dapat dikatakan punah atau tenggelam suku di Minangkabau pada anak laki-laki karena penerusnya dia tidak ada, maka diharapkan penerus dari sebuah suku dari anak perempuan atau dari saudara perempuan kita, teman-teman. Nah, mungkin seperti itulah penjelasan dari salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di daerah Minang, teman-teman, yaitu matrilineal. Sistem matrilineal ini bisa dikatakan hanya ada di daerah Indonesia, hanya ada dan diterapkan di daerah Sumatera Barat. Semoga materi ini dapat teman-teman pahami dan dapat kita pelajari bersama-sama. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.